Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Bedah Kitab Online ya, dan dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba membedah sisi ilmu nahwu ya, di mana ilmu nahwu itu merupakan cabang ilmu dalam bahasa Arab yang sangat penting untuk dipelajari ketika kita membaca teks-teks atau kitab dalam bahasa Arab. Di samping kita juga harus mempelajari ilmu sorobnya sebagai bahan-bahannya. Ya, ilmu nahwu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang i'rab ya, tentang i'rab atau posisi kalimat, posisi kata ya di dalam bahasa Arab, di mana posisi itu bisa sebagai fi'il, bisa sebagai fa'il, mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Dan itu adalah dipelajari di dalam ilmu nahwu. Ya, baik, kita langsung menuju ke teksnya ya. Dan di sini saya memakai kitab fikih Mahmud Yunus. Ya, di situ kita lihat ada kata as-sholawatul mafrudah. Ya, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sholat-sholat yang dipardukan atau sholat-sholat yang diwajibkan. Ya, as-sholawat sendiri adalah jamak dari sholat ya. Mufradnya sholat dan dibuatlah jamak menjadi as-sholawatu, yang artinya sholat-sholat. Ya, baik, kita bedah ya. As-sholawatul mafrudatu itu posisinya di sini sebagai apa ya, kalau ditinjau dari sisi ilmu nahwu. Ya, as-sholawatu itu posisinya adalah khobar ya. Kalau kita katakan ini adalah khobar. Loh, kenapa khobar? Kan biasanya yang mengawali kalimat itu disebut mubtada. Kenapa di sini kok langsung khobar? Nah, ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang ya, atau mubtada yang mahdhuf. Takdirnya sebelum kata as-sholawatu itu ada, di situ ada kata haulai yang artinya adalah ini ya. Dan kata haulai ini adalah menjadi mubtadanya, mubtada dari khobar as-sholawatu. Lalu as-sholawatu itu karena sebagai khobar maka dia dibaca marfu ya, atau rofa, dan tanda rofanya di sini menggunakan dhammah ya, dhammah yang jelas, yang dohir ya, karena sebagai jama' mu'annas salim ya. Jadi jama' mu'annas salim, tanda rofanya menggunakan dhammah. Lalu kedepannya ada kata al-mafrudah. Nah, kata al-mafrudah itu apa ya, posisinya sebagai apa, kenapa dia dibaca dhammah juga ujungnya ya. Ya, di sini dia posisinya berkedudukan sebagai naat ya, naat dari kata as-sholawatu tadi. Jadi terjemahannya adalah sholat-sholat yang diwajibkan. Setiap naat pasti dalam terjemahannya adalah ada kata yang ya, yang menjadi sifatnya untuk menunjukkan nanti bahwa kata ini adalah kata sifat. Ya, balik lagi, al-mafrudatu itu adalah naat yang dibaca rofa ya. Dia dibaca rofa karena mengikuti man'utnya atau mengikuti kata yang disifatinya, yaitu kata as-sholawatu ya. Karena as-sholawatu di sini dhammah ya, marfu rofa dengan tanda rofanya dhammah, maka naatnya juga mengikuti
man'utnya ya, dengan menggunakan domah sebagai tanda rofa'nya. Ya baik, kita langsung ke kalimat di bawahnya. Di sana ada faradallahu alaina khamsa sholawatin. Ya, kita mulai dari farodo ya. Farodo ini apa di sini posisinya? Ya, farodo ditinjau dari sisi ilmu nahwu di sini adalah menjadi fi'il ya. Dan fi'ilnya termasuk fi'il madhi ya, karena menunjukkan masa lampau dan mabni fathah ya di huruf akhirnya. Ya, dan setiap fi'il pasti akan membutuhkan fa'il ya. Dan yang mana fa'ilnya? Ya, maka fa'ilnya adalah kata di depannya itu, yaitu lafdun jalalah atau lafaz Allah ya. Lafaz Allahnya itu adalah sebagai fa'ilnya. Jadi farodo mewajibkan ya. Siapa yang mewajibkan di sini? Ya, maka di sini adalah Allah yang mewajibkan ya. Yang mewajibkan adalah Allah sebagai fa'ilnya. Lalu fa'ilnya dibaca ropa dan tanda ropanya dengan menggunakan dhammah ya, karena Allah itu adalah isim mufrad. Lalu kedepannya ada alaina. Ya, alaina di sini adalah susunan jar dan majrur ya. Jar dan majrur. Tapi setelah alanya ini, setelah huruf jarnya ini tidak nampak tanda jarnya. Kenapa? Karena na ini adalah isim domir dan semua isim domir adalah mabni, maka dia adalah i'rabnya hanya mahalanya saja. Dia adalah mahali jarrin ya, karena dia isim domir. Lalu kita lanjut ke depannya, di situ ada kata khamsa. Ya, khamsa ini kenapa posisinya sebagai apa ya, dan kenapa dia dibaca khamsa? Ya baik, kita ke belakang sudah menemukan ada fi'ilnya yaitu kata farodo dan juga ada fa'ilnya yaitu lafaz Allah. Maka khamsa di sini adalah menjadi maf'ulun bihnya ya. Maf'ulun bih yang dibaca nasab, dan tanda nasabnya di sini menggunakan fathah karena isim mufrad. Loh, kenapa di sini tidak ditanwin? Ya, tidak khamsan ya, karena posisinya dia sebagai mudhof ya, mudhof dari kata di depannya, dari sholawatin. Setiap mudhof tidak boleh ditanwin, maka dia dibaca khamsa. Lalu lanjut ke depannya adalah kata sholawatin. Nah, ini adalah mudhofun ilaih dari khamsa tadi ya. Jadi susunan khamsa sholawatin adalah susunan idofat yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaihnya ya. Dan setiap mudhofun ilaih mesti dibaca jar ya. Dan tanda jarnya di sini adalah dengan menggunakan kasroh ya. Kasroh karena sholawatin ini adalah isim jamak taksir ya, menjadi jamak taksir. Dan di sini juga bisa masuk menjadi mulhaq jamak muannats salim ya. Ya, karena cara mengi'rabnya nanti mirip dengan cara mengi'rab jamak muannats salim sholawatin ini ya. Lalu kita lanjut ke kata di depannya, di situ ada fil yaumi. Ya, di situ ada huruf jar ya, pasti kedepannya adalah isim dan menjadi majrur ya dengan jarnya ini. Maka fil yaumi ini adalah susunan jar dan majrur, dan tanda jarnya di sini dengan menggunakan kasroh karena yaumi ini adalah isim mufrad. Lalu wal lailati. Nah, wa-nya di sini adalah wa apa? Di sini wa-nya adalah waw atof ya, waw atof atau dalam bahasa kita kata penghubung ya. Dan kata yang di depannya al-lailati adalah maktuf kepada kata sebelumnya yaitu al-yaumi tadi ya. Ya, karena al-yaumi-nya ini dibaca
jar ya, dengan jarnya tanda jarnya kasroh, maka lailati dimaktufkan ke yaumi ini ya. Juga dibaca jar dengan tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Ya, lalu kita lanjut ke kata di depannya wahia. Nah, wahia di sini adalah wa-nya waw istisnab ya, karena sebagai pemula lagi kalimat yang baru, sedangkan hiya-nya adalah mubtada ya. Dan kalau mubtada mesti dibaca ropa ya. Tapi di sini tanda ropanya tidak ada ya, tidak ada domah, tidak ada tanda ropa yang lain. Kenapa? Karena hiya ini isim mudmar atau isim dhamir, dan semua mubtada, setiap mubtada yang terdiri dari isim dhamir ya, maka dia mabni, dan mabni itu dia hanya diropakan dengan mahalanya saja. Mahalanya adalah bi mahalin rofin mubtada. Cara mengi'rabnya nanti seperti itu ya, cara mengi'rabnya. Lalu kita lanjut ke depan. Ke depannya, ke bawahnya di situ ada sholatus subhi ya. Ini posisinya sebagai apa? Sholatus subhi ya, karena depannya mubtada maka mesti ini jadi khobarnya ya, karena setiap mubtada pasti membutuhkan khobar ya. Ya, sholatus subhi ini adalah menjadi khobar dari mubtada hiya tadi ya. Ya, karena sholatu ini khobar ya, karena khobar maka mesti dibaca rofa ya, dan tanda rofanya di sini dengan menggunakan domah karena menjadi isim mufrad ya. Sholat itu isim mufrad. Kenapa enggak sholatun, enggak dibaca sholatun, enggak ditanwin ya? Karena sholatu ini menjadi mudhof ya, menjadi mudhof, dan setiap mudhof tidak boleh ditanwin. Lalu asubhinya ini menjadi mudhofun ilaihnya ya, dan setiap mudhof ilaih harus dibaca jar, dan tanda jarnya di sini dengan menggunakan kasroh ya, karena subhi itu adalah isim mufrad. Lalu kedepannya ada lagi sholatud duhri. Nah, ini seharusnya di sini ada waw di sini ya, ada huruf waw atop, jadi sholatus subhi wa sholatud duhri. Nanti sholatud duhri ini menjadi maktuf ya, sholatunya menjadi maktuf kepada sholatu yang pertama. Karena dia maktuf maka i'rabnya mengikuti yang maktuf alaihnya ini ya. Sholatu di sini dibaca rofa karena sebagai khobar, maka di sini maktubnya juga dibaca rofa dengan menggunakan domah ya, tanda ropanya karena isim mufrad ya. Dan kedepannya sholatul asri dan seterusnya nanti i'rabnya sama ya dengan sholatus subhi ini. Ya, baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.